Kamu sering ngerasa susah konsisten belajar bahasa Indonesia karena cuma nunggu motivasi? Kamu nggak sendirian. Hai, aku Grace. Dan selamat datang di Slow Podcast Bahasa Indonesia. Hari ini, aku mau sharing dua kebiasaan simple yang udah aku jalani selama setahun terakhir. Yang bikin belajar bahasa jadi bagian dari rutinitas harian tanpa perlu nunggu motivasi. Tapi sebelumnya kita bahas dulu, apa sih kebiasaan itu? Entah itu kebiasaan baik maupun kebiasaan buruk. Kalau dijelaskan secara singkat, kebiasaan itu adalah suatu hal yang biasanya kecil tapi kamu lakukan terus-menerus, diulang-ulang, sampai hampir luar kepala. Luar kepala maksudnya kamu nggak perlu lagi mikir langkah-langkahnya. Kamu udah melakukan itu secara otomatis aja. Bahkan saking otomatisnya, kamu suka sampai lupa kalau hal itu ternyata udah kamu lakuin. Contoh sederhananya begini. Sikat gigi sebelum tidur. Aku nggak perlu nunggu orang rumah ngomong, Grace, ayo sikat gigi. Aku udah melakukan itu secara otomatis. Bahkan kalau aku tidur tanpa sikat gigi, aku malah ngerasa aneh. Kayak ada yang kurang. Duh, apa ya? Oh, ternyata belum sikat gigi. Nah, itu yang dinamakan kebiasaan. Coba perhatiin, aku sikat gigi tiap malam bukan karena aku lagi semangat-semangatnya sikat gigi kan? Ya, aku melakukan itu jalan gitu aja tanpa perlu dorongan apapun. Beda jauh sama satu hal yang sering kita andalkan waktu mau belajar hal baru, yaitu motivasi. Kebiasaan itu beda banget sama motivasi. Di mana bedanya? Dalam hidup pasti ada fase-fasenya. Kadang kita lagi semangat-semangatnya nyoba hal baru. Misalnya lari, main tenis, atau belajar bahasa. Tapi seiring berjalannya waktu, motivasi itu biasanya perlahan-lahan pudar. Kita mulai nggak seantusias dulu. Dan kalau kita cuma ngikutin rasa malas itu, kita bakal berhenti total. Kenapa? Ya karena motivasinya udah habis. Terus gimana cara memulainya lagi? Ya nunggu motivasi itu datang lagi, yang kita sendiri nggak tahu kapan. Kalau cepat, bagus. Tapi kalau lama, ya pasrah aja, tunggu aja sampai datang lagi. Tapi kalau kayak gitu terus, gimana kita mau berkembang? Dan aku yakin banyak dari kita pernah atau bahkan lagi mengalami hal ini. Khususnya dalam belajar bahasa. Nah, hari ini aku mau sharing dua kebiasaan simple yang udah aku bangun selama setahun terakhir. Kebiasaan ini gampang banget diikuti dan nggak banyak aturan. Modal utamanya cuma satu, niat untuk terus berkembang dan jadi lebih baik. Dua kebiasaan ini aku bangun setelah baca buku self-development atau buku pengembangan diri yang terkenal banget. Buku bestseller yang sering disebut-sebut di berbagai podcast dan sosial media. Apalagi kalau bukan buku karangan James Clear yang berjudul Atomic Habits. Ada yang udah pernah baca buku ini? Atau mungkin pernah direkomendasikan sama teman?
Coba tulis di kolom komentar ya. Atomic Habits ini punya slogan yang menarik banget. Perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Wow, terdengar sangat menjanjikan ya. Kecil tapi dampaknya luar biasa. Siapa sih yang gak mau? Jadi kalau kamu lagi berusaha mengubah kebiasaan buruk atau mau membangun kebiasaan baik, aku sangat merekomendasikan buku ini. Nah, dari sekian banyak tips yang ditulis James Clear, ada dua yang paling berkesan buat aku. Dan dua tips inilah yang aku mau bagikan ke kamu hari ini. Kebiasaan yang pertama adalah pakai aturan 2 menit atau the 2-minute rule. Menurut kamu 2 menit itu waktu yang lama atau sebentar? Kalau menurutku sih tergantung ya. Kalau kita lagi scrolling sosial media, 2 menit itu nggak kerasa sama sekali. Tapi kalau kita disuruh lari sprint selama 2 menit, oh rasanya bisa kayak 20 menit. Nah, James Clear bilang di bukunya, ketika Anda memulai kebiasaan baru, kebiasaan itu harus dapat dilakukan dalam kurang dari 2 menit. Intinya, buat kebiasaan kamu itu semudah mungkin untuk dimulai. Contohnya begini, kalau kamu mau punya kebiasaan membaca buku, coba pakai metode ini. Mulai dari hal yang paling simpel dulu. Baca 1 halaman aja. Selesai kan dalam 2 menit? Tapi setelah baca 1 halaman, apa iya kamu langsung berhenti gitu aja? Biasanya sih sayang ya. Apalagi kalau kamu udah mulai penasaran sama ceritanya. Kamu pasti bakal lanjut ke halaman berikutnya dan berikutnya. Jadi aturan 2 menit ini sebenarnya cuma dalam tanda kutip pintu masuk yang bakal mengantarkan kamu ke tujuan utama kamu, yaitu misalnya menyelesaikan 1 buku dalam waktu 1 bulan. Terus gimana aku bisa menerapkan metode ini di rutinitas belajar bahasaku? Ya sesimpel bilang ke diri sendiri, 2 menit aja deh, buka Anki sebentar. Kalau kamu belum tahu, Anki itu adalah sebuah aplikasi flashcards untuk belajar apapun. Selain belajar bahasa, belajar mata pelajaran lain juga Anki ini sangat amat berguna. Jadi 2 menit buka Anki, terus malah keterusan menghafal sampai 200 kartu. Tapi nggak selalu gitu kok. Jadi kadang cuma belasan aja atau mungkin puluhan kartu. Nggak selalu sampai ratusan. Tapi menurut aku itu jauh lebih baik daripada nggak sama sekali kan. Contoh lain, kalau aku lagi ngerasa males banget buat latihan menulis, aku bakal bilang ke diriku sendiri, ya udah, buka buku catatan aja. Lihat-lihat aja selama 2 menit. Ujung-ujungnya malah keterusan nulis 1 halaman penuh. Metode ini pada dasarnya membagi tujuan besar kamu jadi beberapa tahapan kecil. Misalnya, tujuan utama kamu adalah lulus ujian bahasa. Kita mulai dari tahapan yang paling dasar dulu, alias bare minimumnya, yaitu sekedar membuka buku catatan. Setelah itu, naik ke level mudah. Menulis 2-3 kalimat. Lanjut ke level sedang. Menulis cerita tentang kegiatan hari ini. Dari situ, baru deh naik ke level sulit.
belajar khusus untuk materi ujian. Sampai akhirnya mencapai tujuan tertinggi kamu, yaitu lulus ujian dengan nilai memuaskan. Lewat metode ini, kamu melatih diri untuk memulai hal yang kelihatan berat dengan cara memulainya dari versi yang paling gampang. Soalnya, siapa sih yang gak punya waktu 2 menit? Kamu nggak sesibuk itu kok. Sekarang kita lanjut ke kebiasaan kedua yang menurutku nggak kalah efektif, yaitu metode menumpuk kebiasaan atau habit stacking. Maksudnya gimana? Formulanya simple banget. Kamu menggabungkan kebiasaan lama yang udah rutin kamu lakukan dengan kebiasaan baru yang mau kamu bangun. Contoh yang aku lakukan adalah menggabungkan kebiasaan minum kopi di pagi hari dengan belajar bahasa. Kebiasaan lamaku adalah setiap bangun pagi, aku selalu ke dapur untuk bikin secangkir kopi. Aku suka banget sama rutinitas pagi yang santai dan nggak terburu-buru. Terus aku mikir, kenapa nggak sekalian tambahin kebiasaan baru? Misalnya, belajar bahasa sambil minum kopi. Waktunya juga pas banget. Pagi hari, otak kita masih segar dan pikiran masih jernih. Menurutku pagi hari emang waktu yang paling pas buat belajar. Akhirnya, pelan-pelan aku mulai mengalihkan kebiasaan belajarku. Kalau dulu aku cuma belajar di waktu luang, yang kadang siang, kadang malam, dan bahkan sering aku skip karena udah ngantuk atau malas. Tapi sekarang semuanya aku pindahin ke pagi hari sambil aku minum kopi. Di pagi hari itu hampir nggak ada distraksi. Semuanya terasa tenang dan pikiran masih segar. Sejak mulai menerapkan kebiasaan ini dari awal tahun 2026, aku ngerasa udah bikin banyak kemajuan. Kenapa? Ya karena belajarnya udah jadi rutinitas, bukan beban lagi. Dan sekarang, setiap kali aku minum kopi di pagi hari, teman wajibnya udah pasti materi belajar bahasa. Entah itu buku, podcast, atau aplikasi flashcard seperti Anki. Coba deh kamu praktekkan ini selama seminggu dulu. Pasti langsung kerasa bedanya. Kalau kamu gimana? Ada nggak kebiasaan-kebiasaan kecil yang biasa kamu lakuin buat mendukung rutinitas belajar bahasa Indonesia kamu? Silahkan sharing di kolom komentar ya. Karena aku juga mau tahu apakah ada tips-tips yang juga bisa berguna buat aku dan teman-teman lainnya yang juga mendengarkan podcast ini. Terima kasih banyak udah dengerin Slow Podcast hari ini. Tetap semangat belajarnya dan sampai jumpa di episode berikutnya.